Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Semoga baik ya, sehat selalu. Ya, pada video kali ini saya mau review suatu produk yaitu Viva Peeling Cream. Ya. Kemarin saya itu belinya 5.260. Ini tuh sudah saya pakai selama 1 bulan lebih 10 hari. Nah, bagaimana sih review saya tentang produk ini? Oke, jangan di skip ya, tonton terus video ini sampai habis. Baik teman-teman, sebelum saya mereview pemakaian saya selama 1 bulan lebih 10 hari itu, saya mau review packagingnya dulu ya teman-teman. Nah, di sini tuh kemasannya krem, ada pitanya di sini. Ini tuh pita tapi nempel ya teman-teman. Nah, pas waktu datang kemarin tuh ada segelnya plastik gitu, dan ini itu tuh nempel juga di sini. Terus ketika dibuka saya buang, soalnya kan diputar ya kayak gini. Nah, di atasnya ini tuh kemasannya ada simbol produk ya, Viva gitu, timbul. Kemudian di sini ada nama produknya, ada cara penggunaan, ingredients, kode halal, nomor BPOM, dan tempat produksi. Oke, ketika saya buka di sini tuh langsung seperti ini. Nah, ini warnanya putih ini. Nah, biasanya saya gunakan itu 1 kali dalam seminggu. Ya, kadang kalau misalnya bener-bener muka itu kayak kusam banget, butuh scrubbing, itu saya pakai 2 kali dalam 1 minggu. Tapi jangan sering ya teman-teman. Dalam di sini ini tuh digunakan seminggu sekali, tapi bergantung lagi kebutuhanku tuh mau di scrub apa enggak seperti itu. Nah, di sini ada keterangannya bahwa krim dengan butiran lembut yang dapat mengangkat sel-sel kulit mati. Caranya itu oleskan krim, diamkan beberapa saat, lakukan peeling secara merata bila dengan air bersih. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh gunanya untuk mengangkat sel kulit mati ya teman-teman. Physical exfoliator ini tuh ada yang bentuknya scrub seperti ini, ada juga yang bentuknya gel. Nah, ini tuh yang scrub. Oke, langsung saya praktekkan ya ke muka saya. Nah, ini kemarin pas datang itu penuh banget. Ini udah 1 bulanan saya pakai, jadi masih setengah ya. Nah, ini tuh hasilnya tuh lembut, krim gitu, lembut, cuma nggak lengket sih. Scrubnya tuh kecil-kecil banget ya, halus banget. Kalau menurut saya, kalau misalnya saya scrub ke muka saya itu kurang nampol karena terlalu kecil. Oke, langsung saya pakaikan ya. Oh ya, cara pemakaian biasanya tuh saya cuci muka dulu baru pakai ini ya teman-teman, karena muka kita tuh lagi kotor terus pakai ini, takutnya kotoran yang ada di muka itu masuk ke pori-pori gitu. Nah, makanya kita bersihkan dulu dengan cuci muka pakai facial foam. Jadi saya udah kering ya teman-teman. Nah, setelah itu baru pakai ini. Nah, biasanya area mata tuh nggak saya kasih ya teman-teman, karena di area mata itu kan merupakan bagian sensitif kulit wajah. Jadi ya selain area mata, kalau misalnya di sini tuh agak kusam ya, sampai sini aja sih, nggak sampai ke sini ya. Itu kan area matanya tipis banget, takutnya kalau sampai ini tuh tambah tipis, sensitif gitu, malah jadi berkerut gitu. Nah, seperti ini. Oke, saya akan diamkan 1-2 menit ya teman-teman. Setelah itu digosok kacanya. Gosoknya jangan terlalu keras, pelan aja gitu, karena takutnya ada iritasi, kemerahan, bahkan kulitnya tuh terkelupas. Jadi ini kan buat mengangkat sel kulit mati aja sih. Jadi jangan sampai selnya kulit kita itu terkelupas juga, nanti malah jadi gosok. Nah, setelah ditunggu 1-2 menit, biasanya saya langsung gosok perlahan seperti ini dengan cara arah memutar pakai 2 jari. Nah, yang dirasakan di wajah saya ini tuh agak panas ya teman-teman.
tapi panasnya itu nggak mengganggu. Oh ya, untuk wanginya nggak menyengat banget, biasa aja sih. Nah, ini scrubnya nggak sakit, jadi kayak pakai krim, cuma ada butiran lembut kecil gitu loh. Biasanya yang di sebelah sini tuh banyak komedonya, jadi saya agak lamain ya. Medo, ada hidung, sebelah sini juga. Oh ya, biasanya nanti itu pakai air dingin tanpa pakai facial foam, jadi pakai air aja gitu. Ya, yang bagian alis kadang tuh ada sisa-sisa make up. Di scrub. Oke, ini sepertinya udah cukup ya saya scrubnya. Saya akan bilas. Oke, tunggu dulu. Nah, sekarang ini adalah kondisi wajah saya setelah pakai scrub peeling dari Viva. Dan setelah saya bilas, seperti ini hasilnya. Nah, yang dirasakan ini tuh kulit saya lebih halus, lebih lembab, dan lebih lembut gitu loh. Dan agak cerahan dikit sih. Oke, saya mau lap dulu ya. Nah, seperti ini hasilnya. Apakah ada bedanya, teman-teman? Kalau menurut saya sendiri sih ada ya, bisa dirasakan. Lebih seger ya tentunya, dan kayak lebih bersih aja gitu. Oke, selanjutnya saya mau bahas ingredients dari produk ini. Yang pertama itu adalah aqua. Aqua ini adalah nama lain dari air ya. Kemudian synthetic wax, ini tuh merupakan lilin yang berasal dari sintesis atau alami, seperti itu. Oke, selanjutnya kandungan yang ketiga ya, stearyl alkohol. Ini tuh merupakan bentuk dari alkohol. Nah, apakah aman? Oke, setelah saya browsing, cari dulu apakah ini benar aman atau tidak. Hasilnya adalah stearyl alkohol ini merupakan zat pemulsi dalam skincare yang memberikan tekstur kental. Nah, jadi nggak semua ya alkohol itu bahaya, ada yang aman, ada yang bahaya. Nah, kalau yang stearyl alkohol ini termasuk yang aman. Nah, stearyl alkohol ini tuh berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti minyak kelapa dan palm oil. Gunanya untuk apa sih? Ini tuh mampu melembabkan dan mencegah iritasi. Jadi aman ya stearyl alkohol ini. Oke, selanjutnya itu yang keempat, bahannya mineral oil. Setelah saya lihat dari sumber Hello Sehat, merupakan kandungan yang lebih baik. Biasanya itu digunakan untuk campuran kosmetik, bisa lipstick, bisa apa ya, lip balm gitu. Namun sampai saat ini itu masih diperdebatkan oleh para ahli. Ada yang bilang aman, ada yang bilang tidak. Nah, banyak yang bilang bahaya karena mengandung zat karsinogen yang bisa menyebabkan kulit jadi kering, jerawat, penuaan dini, dan resiko kanker. Namun kalau mineral oil ini tuh dalam pemurnian tingkat tinggi, ini tuh tidak apa-apa alias aman gitu. Kandungan mineral oil ini tuh digunakan untuk melembabkan kulit. Nah, bagaimana sih untuk kulit yang berminyak? Nah, disarankan kalau kulit yang berminyak itu kan kayak nggak perlu dilembabkan lagi kan, karena misalnya pakai yang mengandung mineral oil takutnya tambah berminyak gitu, tambah jerawatan. Jadi nggak disarankan untuk kulit tipe yang berminyak. Untuk kulit sensitif bagaimana? Kembali lagi bagaimana kondisi kulitnya, dan saya rasa ini bagus untuk yang kulit lebih kering. Untuk pakai tidaknya ini tuh bergantung keputusan pada diri Anda, butuh apa enggak sih kulit wajah Anda itu, seperti itu. Oke, kandungan dari produk ini ada propyl glycol, dimana ini adalah zat cair sintesis yang dapat menyerap air. Nah, biasanya digunakan untuk tetes mata, obat telinga, tetes telinga gitu, dan salep mata. Nah,
Propylglycol ini merupakan salah satu jenis alkohol tapi aman ya teman-teman. Secara umum propylglycol ini tuh tidak menyebabkan iritasi, jadi aman. Oke, selanjutnya adalah Ster 20. Ini tuh biasanya digunakan untuk perawatan kulit kering, ruam, zatnya iritasi, kulit luka bakar. Namun setelah saya browsing, di situ tuh ada efek sampingnya teman-teman, yaitu bisa terjadi terbakar, kemudian panas dan kemerahan seperti itu. Namanya sudah dalam produk kosmetik, sudah BPOM dan ada kode halalnya, mungkin kadarnya itu lebih sedikit, jadi aman untuk digunakan. Tapi bergantung juga sih kulitnya itu reaksinya gimana. Kalau misalnya ada nggak kecocokan, diberhentikan saja. Kalau misalnya cocok, itu tidak masalah ya. Oke, selanjutnya itu ada parfum. Wow, di sini menggunakan parfum. Nah, apakah aman? Nah, setelah cari-cari ternyata itu banyak sumber yang mengatakan bahwa parfum dalam produk kosmetik atau skincare itu tidak baik ya. Namun tidak semua parfum itu juga buruk. Jadi bagaimana ya? Mungkin parfum yang ada di produk kosmetik ini itu parfum yang aman. Namun sayangnya semua riset yang mengatakan bahwa parfum itu nggak baik untuk kosmetik dan nggak baik digunakan untuk produk perawatan kulit, ini tuh kurang bukti ya, kurang riset secara mendalam gitu. Namun jika ingin lebih aman ya sebaiknya dihindari ya teman-teman. Kalau misalnya cocok, kulitnya nggak terjadi reaksi apa-apa juga tidak masalah gitu. Oke, selanjutnya itu ada metil paraben. Wow, paraben ini tuh merupakan turunan senyawa dari paraben yang digunakan untuk pengawetan kosmetik atau skincare. Tapi kalau dalam banyak sumber yang mengatakan bahwa paraben itu nggak baik untuk perawatan wajah ya. Namun kalau metil paraben ini bagaimana ya? Setelah saya cari-cari, setelah saya baca, ternyata metil paraben ini itu adalah bahan pengawet yang ditambahkan pada sejumlah kosmetik untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur yang berbahaya. Nah, untuk metil paraben ini tuh sampai saat ini juga masih dalam tahap penelitian. Jadi belum ada pastinya ya. Nah, untuk penelitian FDA yaitu mengklaim bahwa belum memiliki bukti lengkap mengenai dampak metil paraben bagi kesehatan. Sedangkan BPOM mengatakan bahwa berdasarkan keputusan Kepala BPOM nomor HK 00051745 yang dikutip dari jurnal farmasi, metil paraben itu pengawet tunggal yang digunakan maksimal 0,4%. Jadi ada batasannya. Namun demi keamanan, kalau jangan mengoleskan produk yang mengandung metil paraben itu ke kulit yang sedang terluka gitu ya. Selanjutnya itu ada propil paraben, itu juga turunan dari paraben, kan ada metil, propil gitu ya. Nah, apakah ini juga aman? Sama pembahasannya itu sama kayak metil paraben, kan tapi di sini tuh dua-duanya dipakai ya, biar tambah awet apa ya? Apa gimana? Nggak tahu ya. Oke, selanjutnya itu ada BHT, dimana BHT ini tuh singkatan dari butylated hydroxytoluene. Kata BPOM bahwa BHT ini tuh termasuk jenis pengawet makanan, namun digunakan dalam skincare ini tuh berperan dalam antioksidan. Namun beberapa orang yang menggunakan produk yang mengandung BHT ini tuh terjadi iritasi. Bahan-bahannya simpang ya, ini aman apa tidak gitu. Kalau menurut saya sendiri masih 50-50 ya, ini boleh digunakan, ini ada yang bilang enggak, ada yang alergi iritasi, ini ada yang enggak. Menurut saya bergantung kulitnya ya teman-teman. Ini tuh ada keterangannya digunakan seminggu sekali saja karena bahan aktifnya itu lumayan aktif banget gitu ya. Jadi seminggu sekali saja ketika kondisi wajah itu tuh benar-benar kusam, benar-benar butuh eksfoliasi secara fisikal. Nah, karena ini tuh sudah BPOM, sudah lulus uji coba penelitian dalam BPOM, saya rasa ini sudah aman karena udah ada dosis yang dianjurkan. Namun kembali lagi kulitnya itu cocok apa tidak, seperti itu. Kalau di kulit saya sendiri ini tuh alhamdulillah cocok. Tipe kulit saya ini adalah kering. Nah, di sini tadi kan saya nggak pakai skincare ya, terasa kering banget. Ini setelah saya pakai ini agak mendingan, agak lembab. Terus belum pakai skincare lagi. Nah, jadi biasanya kalau habis pakai ini, nah saya langsung pakai toner, terus kemudian essence, serum,
dan skincare selanjutnya seperti itu. Kira-kira ini tuh cocoknya kepada kulit apa ya? Kalau menurut saya ini cocok untuk kulit yang kering ke normal. Jadi untuk kulit yang berminyak saya sarankan diuji coba dulu. Kalau misalnya cocok ya boleh dicoba, kalau tidak ya jangan. Soalnya kan ini mengandung mineral oil ya, takutnya tambah berminyak, jadi tambah jerawatan seperti itu. Nah untuk kulit sensitif saya sarankan jangan, karena ini mengandung bahan-bahan yang cukup gimana ya gitu ya, cukup lebih, takutnya tambah sensitif lagi gitu wajahnya. Oke, sekian dulu review dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.